Halo, salam rahayu. Kembali lagi bersama saya di sini, Agung. Kali ini saya ingin menjelaskan kepada Anda semua karena ada beberapa orang yang bertanya kepada kami, kenapa dirinya sudah hidup sehat, makan makanan yang sehat, serta sering olahraga masih terkena asam lambung. Karena asam lambung itu terjadi bukan hanya karena Anda makan makanan yang tidak sehat saja ataupun Anda tidak berolahraga, tetapi ada faktor lain juga, yaitu dari sifat dan watak Anda sendiri. Maka dari itu Anda perlu kenali, adakah watak-watak seperti yang kami sebutkan nanti salah satunya atau keempat yang Anda miliki. Maka dari itu Anda simak sampai habis. Kami akan bahas secara detail dan salam rahayu. Yang pertama adalah sering berhalusinasi. Nah, sering berhalusinasi ini adalah contoh bahwa mereka yang berhalusinasi adalah orang-orang yang tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Karena kebanyakan berhalusinasi itu berpikir di luar realita kehidupan yang mereka alami saat ini. Sebagai contoh, Anda saat ini kenyataannya adalah buruh pabrik ataupun pegawai kantoran yang hanya bergaji UMR. Sedangkan Anda berhalusinasi, berespektasi bahwa Anda adalah penguasa yang kaya raya, bisa membeli ini itu. Dan itu akan membuat Anda terkena asam lambung, GERD, anxiety, dan lain-lain. Walaupun tidak hari ini, kemungkinan terjadi di masa depan. Karena kenapa? Ketika Anda sering berhalusinasi, itu akan memperberat kinerja daripada jantung dan juga organ hati. Karena organ yang mengatur perasaan itu adalah organ hati, dan organ yang mengatur emosi itu adalah organ jantung. Ketika Anda berhalusinasi, itu digunakan yang namanya perasaan dan juga emosi yang bercampur aduk, maka jantung dan organ hati Anda dipaksa untuk bekerja lebih. Dan itu yang membuat Anda akan berpotensi terkena yang namanya asam lambung, GERD, MAH, ataupun anxiety. Nah, sebaiknya bagi Anda yang sudah tahu penjelasan dari kami ini, ubah perilaku seperti itu dan mulai hidup dengan cara yang baru. Yang kedua, sifat-sifat pemicu dari asam lambung adalah rasa cemas berlebihan. Nah, ini mayoritas orang Indonesia ini sekarang saat ini sering berpikir cemas berlebihan karena selalu memikirkan hari esok atau bulan besok dan lain-lain. Itu salah satu ciri-ciri Anda selalu berpikir cemas. Jadi ada kalanya Anda ketika mengambil keputusan, kalau bisa berpikir dalam jangka waktu panjang, jangan berpikir dalam jangka waktu pendek, agar masalah yang Anda hadapi tidak akan timbul di kemudian hari. Karena ketika Anda berpikir dengan rasa cemas, itu akan memperberat kinerja daripada jantung dan juga organ hati. Dan itu yang membuat Anda beresiko terkena yang namanya anxiety, asam lambung, GERD, MAH, dan lain-lain. Agar Anda terhindar dari asam lambung, maka dari itu Anda jangan berpikir cemas berlebihan. Yang ketiga, sifat-sifat yang memicu dari asam lambung adalah selalu memendam amarah. Dan yang ketiga ini sangat relate dengan orang-orang Indonesia, karena mayoritas kita ini selalu budayanya tidak enakan. Jadi ketika Anda selalu memendam amarah, itu dapat memperberat kinerja daripada jantung dan juga organ hati. Kenapa seperti itu? Ketika Anda memendam amarah, maka emosi dan perasaan menjadi campur aduk. Ketika Anda tidak mengungkapkannya dan Anda pendam, itu dapat dipastikan memperberat kinerja daripada organ hati dan juga jantung. Jadi di kemudian hari mungkin Anda berpotensi akan terkena asam lambung ataupun GERD atau MAH. Jadi sebaiknya untuk sifat seperti ini, bila Anda tidak ingin terkena asam lambung, sebaiknya dijauhi. Ataupun bila Anda memiliki watak seperti ini, sebaiknya Anda rubah watak seperti itu demi kebaikan Anda. Karena ketika Anda terkena asam lambung, itu mungkin akan sulit untuk terobati. Dan yang terakhir, yang keempat adalah rakus. Jadi kebanyakan orang menyimpulkan rakus itu yaitu rakus kekuasaan, rakus akan makanan dan lain-lain. Tapi banyak hal yang perlu sebelum dari makna rakus ini. Tapi kami menyimpulkannya yaitu rakus itu adalah ketika Anda memiliki akal, lalu tergerus oleh nafsu dan juga ego, itu adalah rakus. Sebagai contoh, ketika Anda memiliki satu buah sepatu, lalu Anda tidak puas, Anda ingin memiliki 10 ataupun 100 pasang sepatu dengan merek yang berbeda-beda. Akan tetapi ketika Anda memiliki kemampuan finansial untuk membeli itu semua, itu tidak masalah. Nah, kebanyakan orang zaman sekarang itu tidak memiliki kemampuan finansial, tapi memaksakan pada ujungnya. Memaksakan dengan cara berhutang, bayar nanti, yang akhirnya itu dapat berisiko Anda memikirkan hari esok, bulan besok, dan lain-lain untuk membayar hal yang Anda lakukan tersebut. Dan ini akan berujung dan terselubung dengan keempat faktor yang tadi kita maksud,
Ini semua saling berhubungan dan relate dengan orang-orang di masa sekarang. Jadi kalau bisa, bila Anda tidak ingin terkena asam lambung, GERD, MAH, anxiety, dan lain-lain, sebaiknya Anda jauhi 4 faktor dari yang kami sebutkan tadi. Semoga Anda dengan video ini menjadi paham dan mengerti. Demikian pembahasan dari kami, 4 sifat penyebab dari asam lambung. Bagi Anda yang masih sehat, sebaiknya ketika Anda melihat video ini, Anda sebaiknya menjauhi dari watak-watak tersebut. Dan bagi yang sedang sakit, merasa tidak kunjung sembuh, maka ketika Anda melihat video kami ini, merasa memiliki 4 sifat tersebut, sebaiknya dicoba dirubah. Semoga bermanfaat dan menjadi kesembuhan bagi Anda. Salam Rahayu.